Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, dalam beberapa tahun terakhir, e-sports di Indonesia sudah menjadi olahraga yang sah dan serius. Electronic sport atau e-sport merupakan olahraga digital yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utamanya. Permainan ini dimainkan oleh para pemain profesional dan terlatih, baik secara offline maupun online. Kira-kira awal mula e-sport di Indonesia itu gimana sih? Yuk, mari kita bahas! Olahraga ini lebih mementingkan strategi permainan yang dipertandingkan secara online melalui komputer, sehingga tiap pemain itu nggak perlu saling berhadapan secara langsung. Meskipun menggunakan media game sebagai bidang kompetitifnya, cabang olahraga e-sport ini nggak kalah pamornya. Buktinya nih, hingga kini e-sport itu sangat kompeten bersaing dengan beberapa cabang olahraga lain. Budaya e-sport berkembang dari sebuah kompetisi game, tepatnya pada tahun 1972. Pada masa itu, komputer atau laptop itu belum umum kayak sekarang, yang mana satu orang itu pasti punya satu. Bahkan juga ya belum ada internet. Pada saat itu, kompetisi game diadakan di Universitas Stanford dengan nama Intergalactic Space War Olympic, sebuah kompetisi game untuk Space War. Pemenang kompetisi ini akan mendapatkan hadiah 1 tahun langganan gratis majalah Rolling Stones. Setelahnya, satu persatu kompetisi game mulai bermunculan. Pada tahun 1980, Atari menggelar kompetisi Space Invader dengan 10.000 peserta. Nah, saat internet mulai masuk dan populer pada tahun 90-an, itu kompetisi game pun akhirnya mulai berkembang menjadi kompetisi online. Serta beberapa organisasi itu punya visi untuk membentuk kompetisi game menjadi sebuah industri e-sport. Dan beberapa kompetisi besar hadir pada tahun 90-an, yaitu salah satunya Nintendo World Championship. Setelah sukses, Nintendo juga kembali menggelar kompetisi lanjutan pada tahun 1994 dengan nama Nintendo Power Fest. Di Indonesia, popularitas e-sport pertama kali muncul pada tahun 2014 ketika Indonesia mengirimkan tim Dota 2 ke kejuaraan dunia Dota 2 di Seattle. Meskipun tim tidak berhasil memenangkan turnamen, namun keikutsertaan Indonesia di ajang tersebut sudah mengangkat nama e-sport Indonesia ke kancah dunia. Sejak saat itu, industri e-sport di Indonesia semakin berkembang dan banyak perusahaan mulai terlibat dalam industri ini. Perusahaan-perusahaan besar berinvestasi dalam e-sport di Indonesia termasuk Telkomsel, Gojek, dan Sea Group. Telkomsel, operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, telah memperkenalkan layanan GameMax yang menyediakan akses ke game online terpopuler dan juga menyelenggarakan berbagai turnamen e-sport. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang, di mana e-sport menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan untuk pertama kalinya. E-sport diikutsertakan sebagai ajang uji coba dan terbukti pada acara ini, e-sport memiliki potensi besar sebagai olahraga kompetitif. Selain itu, pemerintah Indonesia juga semakin terlibat dalam industri e-sport dan mengakui e-sport sebagai bentuk olahraga yang resmi. Pada tahun 2020, Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia secara resmi mengakui e-sport sebagai cabang olahraga yang tergabung dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang sering dikenal dengan KONI. Dalam beberapa tahun terakhir, turnamen e-sport di Indonesia juga semakin sering diselenggarakan dan menarik banyak peminat. Akan tetapi, di samping semua euforia dan pencapaian negeri ini di bidang e-sport, tentunya nggak luput dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti pusat pelatihan dan arena e-sport itu sendiri. Namun, dengan melihat peluang yang amat besar ini, harusnya sih tetap optimis ya, dengan dukungan dan keikutsertaan pemerintah, juga perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan olahraga e-sport di Indonesia. Itulah dia sejarah singkatnya, gimana menurut kalian? Apa nih bentuk support yang harusnya mungkin lebih diperhatikan selain infrastrukturnya? Komen di bawah ya. See you in another story.